Assalamualaikum. Hai, para jenius. Gimana kabarnya? Semoga sehat. Semoga tetap semangat. Oke, kita lanjut lagi. Selamat bersantai. Bab 906-910. Ras naga kehancuran berada di peringkat ke-9 dalam 10.000 ras kuno dan mereka dilahirkan untuk membuat kehancuran. Kelahiran naga kehancuran manapun akan menyebabkan kehancuran yang tak terhitung jumlahnya. Mereka kemudian akan memahami dan menyerap kekuatan kehancuran asli dan menjadi lebih kuat lagi. Kekuatan kehancuran asli adalah sumber kekuatan untuk ras naga kehancuran. Bahaya, itu kekuatan kehancuran asli. Tetua berwajah gemuk meraung kaget ketika kekuatan suci-nya mulai bergerak. Naga ular hitam kehancuran memancarkan api hitam kuno dan abadi yang menekan segala hal dalam radius 10.000 km. Dimensi ruang itu sendiri menjadi tidak stabil dan mulai berputar-putar ketika api hitam abadi tersebut muncul. Api hitam ini membakar di udara dan perlahan mulai melebar. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Kaisar Agung Song tertegun. Kehancuran asli adalah sumber kekuatan untuk semua anggota ras naga kehancuran. Itu artinya untuk melemahkan naga kehancuran, mereka harus mengurangi kekuatan kehancuran aslinya. Pada saat ini, naga ular hitam kehancuran mampu menekan semua pesilat ahli yang hadir meskipun kekuatan pertempurannya belum mencapai level pesilat setengah dewa. Bahkan rantai ilahi Yuan emas pun tidak dapat bertahan. Ini melebihi dugaan semua orang. Dia menghancurkan dimensi batin di dalam tubuhnya untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan kehancuran asli. Tetua keriput tampaknya bisa melihat semuanya saat berteriak dengan ekspresi terkejut. Naga ular hitam kehancuran bisa membentuk dimensi dunia di dalam tubuh mereka. Ini adalah bakat yang terbatas hanya ada pada naga ular hitam kehancuran. Dimensi dunia tersebut berisi kekuatan kehancuran asli dari naga ular hitam kehancuran dan keduanya saling melengkapi. Dimensi dunia naga ular hitam kehancuran bahkan bisa membentuk elemen kehancuran. Karena naga ular hitam kehancuran tidak mau disegel lagi, dia akhirnya menghancurkan dasar kekuatannya dan gelombang kekuatan kehancuran asli yang menakutkan membuat hati semua pesilat ahli yang ada di sana bergetar. Para penguasa suci kemudian merasakan kekuatan mereka menjadi benar-benar ditekan dan mereka bahkan tidak dapat melepaskan proyeksi dunia kecil mereka. Apa, si ulat hitam ini? Salah satu tetua berjubah naga memiliki ekspresi suram. Ikutlah aku ke neraka. Naga ular hitam kehancuran meraung dan melepaskan amarahnya saat api kegilaan membakar matanya. Aura yang menakutkan pun terlepaskan dan retakan mulai muncul pada sisik baju besinya saat sinar kehancuran melesat darinya. Ekspresi dari empat pesilat ahli tertinggi sangat jelek ketika saling berbicara satu sama lain. Jika mereka terus mencoba untuk menyegel naga ular hitam kehancuran, mereka tidak hanya akan terluka parah, tapi rantai ilahi Yuan emas juga akan melemah secara drastis. Para penguasa suci di belakang mereka mungkin akan terbunuh. Itu tidak akan menjadi akhir dunia jika para penguasa suci tewas. Namun jika berita tentang mereka yang terluka parah diketahui oleh dinasti Bulan Kegelapan, perang antara kedua dinasti penguasa tersebut akan dimulai dan mungkin akan mengakibatkan kehancuran seluruh dinasti Gan yang Agung. Namun, jika mereka memilih untuk mundur, naga ular hitam kehancuran mungkin bisa bebas melarikan diri. Naga ular hitam kehancuran akan dapat dengan mudah menghancurkan dinasti Gan yang Agung pada puncak kekuatannya. Keempatnya segera mengambil keputusan, mundur. Cepat mundur. Kaisar Agung Song segera menarik kembali rantai ilahi Yuan emas yang merupakan senjata di bawah standar. Boom, tubuh naga ular hitam kehancuran meledak lalu melepaskan aura tertinggi dan api hitam yang tak terhitung jumlahnya pun mengubah segalanya menjadi debu. Seluruh area 7 celah pegunungan ditutupi oleh semburan api hitam yang membabi buta dan 4 bola cahaya ilahi dengan cepat mundur dari area 7 celah pegunungan. Namun, para penguasa suci tidak seberuntung itu. Mereka bahkan tidak tahu bahwa para leluhurnya berencana untuk memberikan perintah mundur. Bagian kecil dari kekuatan kehancuran asli akan menyedot kekuatan di dalam tubuh para penguasa suci dan membakar dengan lebih ganas lagi. Kerusakan yang disebabkan oleh kekuatan kehancuran asli memiliki karakteristik yang sama dengan petir dewa kesengsaraan yang abadi dan tak pernah padam. Keempat leluhur berdiri di atas pegunungan 7 celah dengan mata mengerling. Mereka menyebarkan indera ilahinya namun tidak dapat melewati badai kekuatan kehancuran asli. Sosok-sosok kecil dari naga ular hitam kehancuran yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat keluar dari badai tersebut seperti lautan semut. Sosok-sosok ini sangat kecil dan gesit ketika berlari ke segala arah. Bunuh mereka semua, Kaisar Agung Song berkata dengan nada yang kuat. Semua penguasa suci segera beraksi. Kekuatan suci cahaya mistik pun bergerak membunuh ratusan hingga ribuan sosok-sosok kecil naga ular hitam kehancuran. Keempat leluhur tidak melakukan apa-apa.
Sebagai gantinya, mereka mengunci ke arah bagian dalam badai tersebut. Namun kekuatan luar biasa yang mereka pancarkan sudah cukup untuk membuat naga ular hitam kehancuran kecil di dekat mereka hancur. Manusia tak tahu malu. Naga ular hitam kehancuran meraung dalam dunia kegelapan. Seekor naga ular sepanjang 500 meter bersisik hitam tiba-tiba keluar. Matanya merah dan berlumuran darah. Ada banyak retakan pada sisiknya. Serang, keempat tetua segera melepaskan gelombang cahaya ilahi ketika mereka mengikutinya. Kekuatan yang mereka lepaskan seperti penjara dan membatasi segalanya. Tidak ada yang menyadari bahwa, ketika sosok naga ular hitam kehancuran yang besar terbang ke langit, sosok naga ular hitam kehancuran yang kecil terjun masuk ke dalam tanah. Hari di mana aku kembali adalah hari terakhir kalian. Asteris 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 asteris. Ketika Zhao Feng kembali ke paviliun kabut langit, dia langsung memasuki pengasingan latihan. Luka-lukanya baru pulih 60% dan masih membutuhkan waktu untuk pulih total. Dia lalu mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahinya dan melakukan beberapa tugas sambil memulihkan diri. Bagian dari simbol di dalam lautan jiwa ungunya bergabung menjadi api petir angin dalam kristal intinya. Setelah 3 hari, luka-luka Zhao Feng dan lautan jiwa ungunya benar-benar sembuh. Itu artinya sekarang dia bisa melatih kekuatan tubuh dan jiwanya. Kesadarannya terfokus untuk melatih kekuatan api petir angin, tubuh petir suci, jurus tinju dominasi petir suci dan menyerap kekuatan petir dewa kesengsaraan di dalam potongan kepala pesilat setengah dewa yang hangus. Kekuatan petir dewa kesengsaraan mudah untuk dicetak ke dalam lautan jiwanya dan juga bisa memperbaiki jiwanya selama prosesnya berlangsung. Oleh karena itu, Zhao Feng tidak takut mencetaknya ke dalam api petir anginnya. 5 hari kemudian, tubuh petir suci Zhao Feng tiba-tiba bergetar dan gelombang petir emas beredar di dalam tubuhnya. Mata Zhao Feng berbinar-binar saat tubuh petir sucinya mencapai tahap puncak dari level kelima. Sekarang yang perlu dia lakukan hanyalah menggunakan madu suci ratusan sumber dan tubuh petir sucinya akan mencapai batas akhir dari level kelima. Aku harus menunggu sebentar sehingga kekuatan dari tubuh petir suci meresap dalam tubuhku. Zhao Feng menganggukkan kepalanya setelah berpikir sejenak. Beberapa hari kemudian, aura dari tubuh Zhao Feng tiba-tiba meningkat. Dia telah mencapai tahap akhir dari alam dewa kekosongan dan kekuatan api petir angin dalam kristal intinya telah mencapai tahap awal. Yuan sejati berwarna merah mengandung lebih dari 100 simbol kekuatan petir dewa kesengsaraan. Pada hari ini, 2 sosok muncul di zona kepulauan bulan kabut. Salah satunya adalah pria muda jangkung dengan pedang petir hijau kuno. Dia masih sangat muda, tetapi sudah menjadi seorang kaisar. Yang lainnya adalah seorang tetua berjubah hitam, wajah yang berkerut, dan hanya memiliki satu mata yang memberikan sensasi yang menggetarkan jiwa. Pangeran ke-9, apakah kau benar-benar akan merekrut Zhao Feng? Tetua bermata satu terlihat kebingungan. Selama mereka berada di dimensi ilusi ilahi, duo setan berambut ungu telah menyinggung setengah dari kelompok dan aliran di dalam wilayah dinasti Gan yang agung. Pangeran ke-13 telah memberitahukan kaisar banyak hal buruk tentang duo setan berambut ungu, terutama Zhao Feng. Semua anggota kekaisaran memiliki kesan buruk tentang dia, kata tetua bermata satu. Tetua Ying, aku tahu apa yang kulakukan. Pangeran ke-9 menoleh ke arah si tetua bermata satu dan berkata dengan percaya diri. Tetua Ying hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Keduanya melakukan perjalanan dengan sangat cepat dan segera tiba di wilayah paviliun kabut laut. Paviliun kabut laut ini terletak di lokasi yang bagus. Sumber energi murni langit dan bumi serta pemandangannya sangat bagus, sebuah cahaya berkilat di mata tetua Ying. Pangeran ke-9 juga berhenti dan mengamati wilayah tanah suci air melintang. Anggota kekaisaran Gan yang agung ada di sini. Keluar dan beri salam kepada kami. Teriak tetua Ying saat kekuatan yang tak terlihat menutupi seluruh tanah suci air melintang. Boom! Tanah suci air melintang bergetar ketika hewan buas memekik ketakutan dan air berdesir. Struktur lapisan pelindung dalam kabut mulai kehilangan kendali dan semua anggota paviliun kabut laut merasakan darah mereka mendidih karena tidak dapat menahan tekanan kekuatan dari suara tersebut. Kuat sekali. Wajah Biking Yue berubah. Wosh! Sosok bergaun hijau dan biru terbang keluar dan tiba di depan Pangeran ke-9. Ia lalu berbicara dengan nada yang sangat hormat, aku yang kecil ini adalah Master Paviliun dari Paviliun Kabut Laut. Maaf aku terlambat datang untuk menyambut Pangeran ke-9. Silakan masuk dan minum teh. Kita bisa membicarakan apa saja dengan santai. Di mana Zhao Feng? Katakan padanya untuk datang menemui Pangeran ke-9, ujar tetua Ying dengan suara beratnya sambil menatap ke bawah. Tetua Ying, biar aku yang berbicara. Pangeran ke-9 menghentikannya dan terbang mendekat.
Ekspresi Tetua Ying tampak suram, tapi dia hanya bisa mengikutinya. Dia ingin melihat bakat seperti apa yang dimiliki Zhao Feng sehingga Pangeran ke-9 secara pribadi ingin mengundangnya. Weng, gelombang kekuatan keinginan jiwa tiba-tiba melesat keluar dari aula di paviliun kabut laut dan menutupi seluruh tanah suci air melintang. Kekuatan luar biasa yang dikendalikan oleh Tetua Ying dan Pangeran ke-9 langsung dilucuti oleh kekuatan keinginan jiwa tersebut. Mereka pun merasakan punggung mereka menjadi dingin ketika kekuatan keinginan ini menyapu ke arah mereka, seolah-olah seseorang telah melihat langsung ke dalam hati mereka. Ini, kekuatan keinginan jiwa yang kuat. Tetua Ying tertegun dan menarik kembali perkiraannya yang terlalu rendah. Dia sekarang benar-benar penasaran dengan Zhao Feng. Zhao Feng perlahan membuka matanya di kamarnya. Pusaran air ungu tua di mata kirinya mulai tenang dan akhirnya memudar. Sensasi melelahkan juga menyapu mata kirinya. Kekuatan keinginan di puncak level kaisar yang sangat dekat dengan level penguasa suci. Begitu kekuatan keinginan jiwanya meningkat, Zhao Feng langsung bisa merasakan tamu yang tidak diundang di luar paviliun kabut laut. Ini adalah peringatan yang diberikan Zhao Feng kepada mereka karena bersikap begitu sombong di wilayahnya. Di dalam aula, sejak kapan Pangeran ke-9 punya banyak waktu untuk datang ke sini? Zhao Feng menyeruput teh dan bertanya dengan santai. Pangeran ke-9 menatap ke arah Zhao Feng. Dia masih belum pulih dari rasa syoknya. Sudah berapa lama sejak dimensi ilusi ilahi berakhir? Saat itu, Zhao Feng berada pada tahap akhir dari level alam inti asal besar. Hanya dalam waktu setengah tahun, ia telah mencapai tahap akhir dari alam dewa kekosongan. Kecepatan pelatihan seperti itu sangat mengejutkan. Dia memang menemukan orang yang tepat. Pangeran ke-9 juga tahu identitas asli Zhao Feng yang legendaris bahkan di zona benua. Kecepatan pelatihan saudara Zhao membuatku menginginkanmu. Kali ini aku di sini untuk mengundang saudara Zhao untuk membantuku. Pangeran ke-9 langsung ke pokok permasalahannya. Zhao Feng mengagumi Pangeran ke-9 yang lugas dan tidak munafik seperti orang lain yang memiliki kekuatan. Namun, dia menjadi lebih bingung lagi. Tetua bermata satu di sebelah Pangeran ke-9 memiliki kekuatan calon penguasa suci dan baru saja muncul di permukaan. Selain itu, dia adalah seorang pangeran dari Kekaisaran Gan yang agung yang merupakan penguasa dinasti penguasa. Mengapa orang seperti itu membutuhkan bantuannya? Apakah saudara Zhao pernah mendengar tentang stempel pangeran? Ekspresi Pangeran ke-9 mulai menjadi serius. Beritahu aku tentang hal tersebut. Zhao Feng bisa tahu seperti apa benda tersebut dari kata pangeran, namun dia tidak tahu secara spesifik. Ekspresi ketiga orang di sampingnya menegang. Dia adalah warga negara dinasti penguasa dan tidak tahu apa itu stempel pangeran. Bi Qingyue dengan cepat menerima situasi tersebut. Dia sudah mengenal Zhao Feng selama beberapa saat dan tahu bahwa Zhao Feng adalah maniak latihan bela diri yang tidak terlalu memperhatikan dunia luar. Mata Tetua Ying telah mengunci sosok Zhao Feng dari awal. Semakin lama menatap Zhao Feng, semakin dia terkejut. Seolah-olah pemuda tersebut bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Jika bukan karena reputasi Zhao Feng yang begitu mengerikan, dia akan langsung setuju dengan keputusan Pangeran ke-9 untuk merekrut orang yang bisa membantu mereka ini. Simbol Kaisar Suci Gan yang agung adalah stempel kaisar dan di bawahnya adalah stempel pangeran. Pangeran ke-9 berkata dengan sungguh-sungguh setelah menenangkan pikirannya. Stempel kaisar adalah simbol kaisar suci dan itu mempengaruhi warisan agung dinasti penguasa. Dengan itu, dia bisa menikmati warisan agung yang luar biasa dari seluruh dinasti penguasa. Setiap kaisar suci dipilih dari para pangeran dan mereka harus menjalani banyak kerja keras dan bahaya untuk bisa menang. Stempel pangeran adalah faktor penting bagi siapapun yang akan menang. Kaisar suci saat ini hanya memiliki waktu 10 tahun yang tersisa sebelum mencapai batasannya. Pertarungan untuk posisi putra mahkota akan terjadi dalam 4 tahun, Bi Qingyue terdiam sejenak. Jika mereka menghitung waktunya, ini memang masalahnya. Dia sibuk mengatur paviliun kabut laut dan lupa tentang masalah ini. Pertempuran untuk menjadi putra mahkota adalah peristiwa yang sangat besar dan hampir semua kelompok dan aliran dengan kekuatan 2 dan 3 bintang dan klan keluarga besar akan bergabung. Ini adalah kesempatan besar untuk membersihkan nama semua orang. Ketika paviliun kabut laut dulunya merupakan kelompok bawahan dari Istana 9 Kegelapan, mereka tidak memiliki hak untuk berpartisipasi. Namun sekarang keadaannya sudah berbeda. Apa hubungannya denganku? Zhao Feng menguap dan tidak terlalu tertarik. Melihat kelakuan Zhao Feng seperti itu, mulut Tetua Ying pun berkedut. Pertarungan untuk menjadi putra mahkota tidak sesederhana perkiraanmu. Semua pangeran akan bertarung dalam dimensi khusus dan masing-masing pangeran dapat membawa sejumlah orang untuk membantu mereka.
Zhao Feng, aku butuh bantuanmu dalam pertempuran untuk menjadi putra mahkota. Ekspresi Pangeran ke-9 terlihat serius dan dia memiliki tatapan yang jujur. Apa yang terjadi di dimensi ilusi ilahi sangat tertanam dalam pikiran Pangeran ke-9. Duo setan berambut ungu mampu menakut-nakuti dan membuat semua kelompok menghormati mereka meskipun mereka hanya berdua. Selain paviliun pedang langit yang berhasil mendapatkan senjata usang dewa kuno, duo setan berambut ungu adalah pemenang terbesar. Pangeran ke-9 telah memikirkan soal ini. Nama duo setan berambut ungu memang tidak bagus. Nan Gongsheng khususnya telah terkikis oleh kekuatan Dewa Iblis dan sedang dikejar-kejar oleh banyak kelompok lain. Dia hanya bisa merekrut Zhao Feng. Zhao Feng sangat misterius dan telah mendapatkan benda dewa di bawah standar tipe pendukung, yaitu pelindung lengan dunia dimensi ruang kabut. Dia percaya bahwa benda tersebut akan sangat membantunya ketika mencoba menjadi putra mahkota. Lagi pula, kekuatan pertempuran Zhao Feng juga tidak bisa diremehkan. Kekuatan garis keturunan mata dewa dan tubuhnya sangat kuat bahkan ketika dia berada di level alam inti asal besar. Jadi, akan lebih mengejutkan lagi setelah dia mencapai tahap akhir dari alam dewa kekosongan. Jika dia berhasil merekrut Zhao Feng, dia pasti akan memainkan peranan penting. Dia juga tahu bahwa Pangeran ke-8 dan Zhao Feng tidak berhubungan baik dan Pangeran ke-13 juga tidak menyukai Zhao Feng, sehingga Pangeran ke-9 datang secara pribadi. Bi Qingyue berdiri di belakang Zhao Feng dengan penuh semangat. Dia tidak menyangka majikannya akan dapat menarik perhatian seorang pangeran sehingga datang sendiri untuk menemuinya. Zhao Feng pasti tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini begitu saja. Dimensi itu adalah tempat para pesilat ahli kekaisaran ditempatkan setelah mereka mati dan ada harta karun dan warisan yang tak terhitung jumlahnya. Yang terlemah dari pesilat ahli kekaisaran itu berada pada level calon penguasa suci. Beberapa bahkan orang curiga bahwa dimensi itu berisi warisan pesilat setengah dewa dari pendiri kekaisaran. Sulit untuk membayangkan berapa banyak orang yang akan memperebutkan tempat atau berapa banyak yang akan mereka bayar untuk bisa mendapatkan satu tempat. Jika Zhao Feng membantu Pangeran ke-9 dan dia berhasil menang, Zhao Feng mungkin bisa menjadi anggota petinggi kekaisaran yang bisa bergabung dengan kelompok Aula Kekaisaran Agung. Semua kelompok Zhao Feng juga akan mendapatkan manfaatnya. Zhao Feng akhirnya mengerti tentang pertempuran untuk menjadi putra mahkota setelah Pangeran ke-9 dan Tetua Ying menjelaskannya kepadanya. Zhao Feng tidak terlalu peduli dengan warisan di dalam dimensi itu karena benda-benda tersebut ditinggalkan oleh para pesilat ahli kekaisaran. Oleh karena itu, warisan tersebut dirancang khusus untuk orang-orang yang memiliki garis keturunan dari kekaisaran. Lagi pula, tubuh petir suci kun emas dan teknik petir angin 5 elemennya sudah berada di level pesilat setengah dewa. Satu tekniknya berasal dari pesilat setengah dewa Kun Yun, dan yang satunya lagi berasal dari Kaisar Petir Angin. Kedua teknik tersebut telah disempurnakan di kota peninggalan surgawi dan sudah merupakan teknik terbaik. Selain itu, Zhao Feng juga tidak ingin memasuki pertempuran antara para pangeran karena menyangkut seluruh penguasa dinasti dan semua kelompok dan aliran di dalamnya. Dia akhirnya berhasil mengejutkan semua orang dengan membunuh seorang penguasa suci dan mendapatkan kedamaian. Dia ingin meluangkan lebih banyak waktu untuk berlatih dan meningkatkan kekuatannya dan tidak mengecewakan semua orang lagi. Selain itu, dia tidak yakin pangeran mana yang berdiri di belakang keluarga Duanmu. Duanmu King, jejak roh ungu suci dan Zhao Yufei ingin membuat keluarga Duanmu menjadi klan keluarga yang hebat lagi. Jadi, Zhao Feng jelas tidak ingin menentang keluarga Duanmu. Maaf, tapi aku tidak mau. Zhao Feng langsung menolaknya dan aula tersebut langsung menjadi sunyi senyap. Pangeran ke-9, Tetua Ying, dan Bi Qingyue merasa mulut mereka ternganga lebar dan mereka sedikit curiga apakah mereka mendengar dengan benar atau tidak. Mereka awalnya berpikir bahwa Zhao Feng berkelakuan seperti orang yang bosan itu karena dia tidak tahu tentang pertempuran untuk menjadi putra mahkota. Jadi Zhao Feng pasti akan setuju setelah mengetahui semuanya. Mereka tidak akan pernah menyangka Zhao Feng akan langsung menolaknya. Kenapa begitu? Apakah saudara Zhao tidak menganggapku orang yang baik? Kekecewaan terlihat di mata Pangeran ke-9. Dari semua pangeran, ia memiliki kelahiran paling biasa dan kekuatan yang mendukungnya tidak dapat dibandingkan dengan pangeran lainnya. Saat ini, ia hanya bisa merekrut beberapa orang dan masih jauh dari kata siap. Dia juga menerima kabar bahwa banyak pangeran berhasil merekrut beberapa pesilat ahli yang menakutkan. Zhao Feng, kau tidak ingin mengambil kesempatan seperti ini. Tetua Ying menjadi tidak sabar dan bertindak seolah-olah tidak mengerti mengapa besi tidak bisa berubah menjadi baja. Dia awalnya menentang Pangeran ke-9 untuk datang ke sini. Namun dia tidak menyangka Zhao Feng benar-benar akan menolak undangan Pangeran ke-9.
Pertama, aku tidak terlalu tertarik pada warisan tersebut. Kedua, aku tidak berpikir kau memiliki peluang besar untuk menang. Pada dasarnya, aku mempertaruhkan nyawaku untukmu, tetapi apa yang bisa aku dapatkan sebagai ganti untuk perbandingannya? Jika Zhao Feng tidak memberikan alasannya, dia percaya bahwa Pangeran ke-9 dan Tetua Ying Tua akan terus memaksanya. Jadi, Zhao Feng mengemukakan beberapa alasan dan sekali lagi menolaknya. Pangeran ke-9 dan Tetua Ying setengah ragu dan juga setengah percaya dengan apa yang dikatakan Zhao Feng. Siapa yang tidak menginginkan warisan dari seorang pesilat setengah dewa? Warisan beberapa pesilat ahli tidak hanya berisi teknik pertempuran, namun juga bisa mencakup semua harta karun dan senjata mereka. Meskipun awalnya Tetua Ying tidak memiliki kesan yang baik tentang Zhao Feng, namun ditolak ketika dia dan Pangeran ke-9 datang secara pribadi ke sini membuatnya merasa tidak nyaman. Zhao Feng, manfaat memasuki makam kekaisaran tidak terbatas hanya pada itu saja, mata suram Tetua Ying tiba-tiba berkilat. Makam kekaisaran adalah dimensi usang yang tidak terlalu stabil. Bahkan saat ini pun mereka yang lebih kuat dari para raja suci tidak bisa memasukinya. Oleh karena itu, dimensi itu mungkin mengandung rahasia atau harta karun dari zaman kuno. Selain itu, aura kuno yang terkandung di dalamnya dapat meningkatkan wujud keberadaan hidup seseorang. Banyak orang menggunakan kesempatan ini untuk menerobos ke alam cahaya mistik, Tetua Ying perlahan berkata sambil mengingat-ingat. Raja Suci adalah gelar untuk mereka yang telah mencapai tahap puncak alam cahaya mistik. Mereka berada di tingkatan antara level penguasa suci dan level pesilat setengah dewa. Ekspresi Zhao Feng terdiam sejenak. Dimensi yang ditinggalkan sejak dari zaman kuno memang menarik dan dia memang ingin menyelidikinya. Perubahan ekspresi itu diperhatikan oleh Tetua Ying dan dia merasa pongah. Saudara Zhao, jika kau bersedia membantuku, maka aku, Zhou Zihang, bersedia membantumu melakukan 3 hal sesuai kemampuanku. Kesepakatan ini akan berlaku apakah aku telah menjadi putra mahkota ataupun kaisar suci. Mata Zhou Zihang terlihat tegas dan ekspresi Zhao Feng dan Tetua Ying berubah. Bukan karena seberapa menarik tawarannya namun karena mereka bisa merasakan ketegasan yang terkandung dalam kata-katanya. Pangeran ke-9, kau. Tetua Ying merasa bahwa Pangeran ke-9 terlalu gegabah. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan janji seperti itu dengan begitu mudahnya? Janji seorang pangeran biasa itu kecil, namun janji seorang kaisar suci tidak sekecil itu. Biarkan aku memikirkannya. Kalian bisa pulang dulu. Melihat ketegasan di mata Pangeran ke-9, Zhao Feng tampak melihat dirinya sendiri ketika masih berada di kota bulu matahari dan klan bulan patah. Jadi, dia memberikan jawaban seperti itu. Tentu, masih ada 4 tahun lagi. Aku pasti akan menyisakan tempat untuk saudara Zhao. Pangeran ke-9 menunjukkan ekspresi gembira sedangkan Tetua Ying menggelengkan kepalanya dan tidak berpikir bahwa Zhao Feng akan menyetujuinya. Di dalam aula samping, setelah Pangeran ke-9 pergi. Biking Yue, apakah semua yang dikatakan Tetua Ying tentang dimensi itu benar? Apakah dia menyembunyikan sesuatu? Zhao Feng langsung bertanya karena dia tidak tahu banyak soal itu. Tuan mungkin tidak tahu, tapi si Tetua Ying pernah berada di anggota para petinggi jaringan komunikasi langit kekaisaran. Jadi apa yang diketahui Pangeran ke-9 tentang makam kekaisaran melebihi informasi yang dimiliki oleh Paviliun Kabut Laut. Saat ini, tidak ada titik yang mencurigakan, Biking Yue menjawab dengan jujur. Jaringan komunikasi langit kekaisaran. Zhao Feng sedikit terkejut. Jaringan komunikasi langit kekaisaran adalah agensi informasi terbesar di wilayah dinasti Gan yang agung dan memiliki dukungan dari pihak kekaisaran serta aula kekaisaran agung di belakang mereka. Mereka tersebar di setiap sudut wilayah dinasti penguasa dan beberapa bahkan tertanam dalam makhluk hidup dari ras bukan manusia. Tetapi aku juga ingin menyarankan agar Tuan ikut serta dalam pertempuran untuk menjadi putra mahkota. Aku pikir Tuan dapat memilih mana yang harus dibantu. Namun Tuan harus tetap ikut serta, tambah Biking Yue. Sekarang Zhao Feng adalah tetua agung Paviliun Kabut Laut, sehingga mereka membutuhkan izin dari Zhao Feng untuk bisa bergabung. Kaisar tertinggi kegelapan malam duduk di sebuah sudut di dalam dunia dimensi ruang kabut dan sedang memperkuat dasar kekuatan level pelatihannya. Ia sedang bersiap-siap untuk menerobos ke alam cahaya mistik. Tuan, Kaisar tertinggi kegelapan malam membuka matanya dan bangkit untuk berdiri. Aku ingin kau melakukan sesuatu sekarang. Tuan, silahkan beri perintahmu untukku. Kaisar tertinggi kegelapan malam memperlihatkan ekspresi terkejut. Ini pertama kalinya Zhao Feng memberinya tugas. Kembalilah ke organisasi sudut sekat hitam dan bawa semua bawahan pesilat elit milikmu ke sini, kata Zhao Feng perlahan. Baiklah, aku akan segera pergi. Kaisar tertinggi kegelapan malam sangat bersemangat.
Dari yang terlihat saat ini, Zhao Feng berencana untuk memulai organisasi pembunuhannya dan itulah yang ingin dia lakukan juga. Zhao Feng mulai berpikir setelah memberikan perintah itu. Sepertinya aku harus pergi ke keluarga Duanmu. Zhao Feng bergumam. Namun dia hanya akan pergi ketika paviliun kabut laut memiliki seorang penguasa suci. Jika tidak, dia akan merasa khawatir. Aula roh bumi mungkin tidak akan menyerang Zhao Feng untuk saat ini setelah menerima berita tentang penguasa suci yang terbunuh. Namun siapa yang tahu berapa lama dia akan kembali jika dia pergi ke wilayah internal zona benua. Sangat mungkin bahwa Aula roh bumi akan menyerang paviliun kabut laut. Dia harus menunggu untuk melihat apakah monster Tuasu bisa menjadi penguasa suci atau tidak. Jika tidak, maka dia harus menunggu kaisar tertinggi kegelapan malam untuk menerobos. Emas. Zhao Feng melihat rambut ungu di sisi kepalanya dan menemukan bahwa ada 3 atau 4 helai rambut emas yang menonjol. Zhao Feng tahu bahwa mata spiritual dewanya akan berevolusi sekali lagi dan mungkin perlu waktu. Dia harus bersiap-siap. Evolusi mata spiritual dewa akan membangkitkan kekuatan aslinya yang tertidur di dalamnya. Setiap kali terbangun, mata spiritual dewa akan menjadi lebih kuat. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, evolusi ini ada hubungannya dengan Zhao Feng, tetapi evolusi itu sendiri pada umumnya terjadi secara acak dan tidak dapat dikendalikan. Zhao Feng menantikan perubahan apa yang akan dilakukan mata spiritual dewa untuknya kali ini. Weng, kekuatan keinginan mata dewa Zhao Feng tiba-tiba merasakan sesuatu dan dia menoleh ke arah tertentu. Monster Tuasu sudah memulai. Dengan gerakan pelindungan lengannya, Zhao Feng menghilang, berupa sinar perak. Detik berikutnya di udara di atas aliran suci 10.000. Weng, Sua, sosok berambut ungu yang diselimuti cahaya perak pun muncul. Sebuah cahaya keemasan menutupi tanah terlarang dari aliran suci 10.000 dan mulai membentuk pusaran air ungu dan emas yang besar. Semua pesilat ahli dan murid dari aliran suci 10.000 merasakan darah dan yuan sejati mereka bergetar. Jika bukan karena para murid tinggal jauh dari tanah terlarang tersebut, hanya gumpalan kecil aura ini saja sudah cukup untuk membunuh mereka yang berada di tahapan alam roh sejati atau alam inti asal kecil. Kaisar Ling Qiong di dekatnya menghela nafasnya. Aku harap Tetua Agung akan berhasil kali ini. Aliran suci 10.000 sudah terlalu lama melemah. Tetua Agung adalah calon penguasa suci, jadi dia pasti akan berhasil dengan porsi tambahan dari madu suci ratusan sumber. Di sisi lain, mata kaisar berjubah hitam berbinar-binar. Weng, hu. Aura terlarang yang menekan segala sesuatu di dunia pun muncul dari pusaran air keemasan tersebut dan menggema ke segala arah. Aura tersebut memiliki kemampuan untuk mengumpulkan awan dan memanggil hujan. Kaisar Ling Qiong dan Kaisar berjubah hitam merasa bahwa mereka tidak bisa mengendalikan yuan sejati mereka sendiri. Mereka bahkan merasa kesulitan untuk bernapas. Mereka bahkan tidak bisa membentuk kekuatan luar biasa mereka. Weng, sebuah cahaya suci tiba-tiba turun dari pusaran air ungu dan emas dan sumber energi murni di segala arah berkumpul menuju ke cahaya suci tersebut. Cahaya suci itu lalu perlahan turun ke tubuh monster Tuasu. Weng. Kekuatan yang sama persis di dalam tubuh monster Tuasu bergetar dan terhubung dengan cahaya suci ini. Cahaya suci telah terhubung. Kaisar berjubah hitam memperlihatkan ekspresi gembira. Boom. Pusaran air ungu dan emas di udara tampaknya memperoleh semacam kekuatan dan mulai berputar dengan cepat dan menyerap semua sumber energi murni langit dan bumi dalam radius beberapa puluh ribu kilometer. Cahaya suci yang menghubungkan monster Tuasu dengan pusaran air ungu dan emas itu sangat mendalam. Sebuah cahaya suci putih murni turun dan memungkinkan monster tua memasuki kondisi yang aneh. Aura jiwa monster Tuasu mulai melemah saat cahaya itu menyatu ke dalam tubuhnya. Kekuatan yang memancar darinya sudah cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Di awan, Zhao Feng membuka mata spiritual dewanya dan memeriksa apa yang terjadi ketika rakasa Tuasu sedang menerobos. Kristal inti dalam tubuh monster Tuasu berubah menjadi pusaran air dan menyerap kekuatan cahaya suci mistik dari pusaran air ungu dan emas tersebut. Namun, perubahan terbesar adalah tubuh fisik monster Tuasu. Kekuatan cahaya suci mistik telah sepenuhnya mengubahnya. Mata spiritual Dewa Zhao Feng melihat sebuah gumpalan kegelapan dan senyum tipis muncul di wajahnya. Sepasang sayap petir angin merah pun terbentuk di punggungnya dan dia langsung tiba di area di mana monster Tuasu berada di pengasingan latihannya hanya dengan sekali kelebatan. Ada seorang pesilat ahli yang datang. Kaisar berjubah hitam segera waspada dan menyebarkan kekuatan luar biasanya. Tunggu, itu Zhao Feng. Kaisar Ling Qiong segera menghentikan mereka. Monster Tuasu telah memberitahu mereka tentang madu suci ratusan sumber. Awalnya,
Mereka tidak percaya bahwa monster tua Su bersedia melayani Zhao Feng. Namun mereka tidak terlalu terkejut setelah memikirkannya lagi. 100 tahun itu bukan waktu yang lama bagi seorang penguasa suci, terutama seseorang yang akan mati tanpa bantuan. Aliran suci 10.000 memiliki harapan untuk kembali ke masa kejayaannya sebagai kelompok dengan kekuatan 3 bintang jika monster tua Su berhasil menerobos. Kedua kaisar bahkan sedikit berterima kasih kepada Zhao Feng. Ada seorang pesilat ahli yang datang. Bukankah itu Zhao Feng? Raja Luyun terlihat memiliki ekspresi kebingungan. Apa yang diinginkannya? Raja Liu Qiong merasa khawatir. Pemandangan Zhao Feng yang membunuh semua pesilat ahli dari Aula Roh Bumi masih muncul di pikirannya. Dia membunuh semua orang yang menghalanginya dan mereka tidak bisa menghentikan Zhao Feng jika dia ingin melakukan apapun. Zhao Feng, kenapa dia mencoba menghentikan tetua agung yang ingin menerobos? Kaisar berjubah hitam tertegun. Zhao Feng, apa yang kau lakukan? Kaisar Ling Qiong memanggil ketika melihat Zhao Feng mendekati monster tua Su yang sedang menerobos. Dia tidak percaya bahwa Zhao Feng ada di sini untuk menghentikan monster tua Su menerobos. Namun Zhao Feng memang terus mendekati tempat monster tua Su yang sedang menerobos. Zhao Feng tidak menjawab, cahaya ungu mulai terbentuk di mata kirinya. Bahaya, aku sudah ketahuan, cahaya gelap yang sedang bersembunyi langsung melesat dan menghilang. Kilatan dimensi ruang sayap petir. Wosh, Su. Kecepatan Zhao Feng meningkat drastis dan berubah menjadi kilatan petir merah yang berkedip di udara. Detik berikutnya, dia sudah berada sejauh 1000 km dan dikelilingi oleh petir merah. Kekuatan yang tak terlihat terpancar di sekitarnya. Tubuh dominasi petir suci. Tubuh Zhao Feng menjadi semakin tinggi dan melepaskan cahaya emas dan biru. Dia terlihat seperti raksasa petir emas yang bisa menghancurkan segalanya dengan tubuh fisiknya. Boom, udara berderak dan sosok manusia dengan wajah pucat pasi yang kurus pun tertekan. Darah langsung menetes keluar dari mulutnya. Duri energi batin, sinar petir ungu melesat ke jiwa pria kurus tersebut dan kekuatan petir dewa kesengsaraan pun berkedip saat melepaskan rentetan serangan. Arg, pria kurus itu berteriak putus asa ketika jiwanya bergetar. Zhao Feng mengayunkan tangannya dan kupu-kupu suci ulat sutra awan muncul di atas kepala pria tersebut. Kupu-kupu suci ulat sutra awan dengan cepat melambaikan sayapnya, dan benang sari warna-warni setengah transparan mendarat di seluruh tubuh pria tersebut dan masuk ke dalam jiwanya. Pria kurus itu langsung merasakan tubuhnya mati rasa saat ia kehilangan kendali atas tubuh dan Yuan sejatinya. Tatapan mata dewa, pusaran air ungu mulai berputar di mata kiri Zhao Feng dan kekuatan yang terlarang menutupi daerah itu. Jiwa Yuan setengah transparan mulai meninggalkan tubuh pria kurus tersebut. Mata pria kurus itu terlihat sangat ketakutan ketika mencoba melakukan yang terbaik untuk berjuang melawannya. Namun serangan jiwa, serangan kekuatan petir dewa kesengsaraan dan efek dari benang sari impian masih terasa. Dia tidak punya kesempatan untuk melawan sama sekali. Wosh, jiwa pria kurus tersebut langsung tersedot ke dalam dimensi mata kiri Zhao Feng. Sekarang jiwa Zhao Feng sangat dekat dengan level penguasa suci, sehingga teknik jiwanya benar-benar sebanding dengan penguasa suci. Tubuh petir suci miliknya telah mencapai puncak level kelima dan kaisar yang memiliki wujud keberadaan hidup yang rendah akan sepenuhnya ditekan olehnya. Keberadaan mata spiritual dewanya bisa melawan semua pembunuh. Mereka sama sekali tidak bisa lepas darinya. Pria kurus tersebut adalah kaisar yang tak tertandingi, tapi dia bahkan tidak bisa bertahan lama melawan kekuatan penuh Zhao Feng. Semua ini terjadi dalam 5 tarikan nafas saja. 5 tarikan nafas untuk mengalahkan kaisar yang tak tertandingi, Kaisar Ling Qiong dan kaisar berjubah hitam terpana. Sudah berapa lama sejak Zhao Feng meninggalkan aliran suci 10.000? Sekarang dia telah mencapai tingkatan seperti itu hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Setelah rasa syok mereka berlalu, keduanya pun merasa beruntung. Mereka sedang melindungi monster tua Su, tetapi ada seorang pembunuh kuat telah bersembunyi tidak jauh dari monster tua Su. Mereka bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Jika bukan karena Zhao Feng, monster tua Su mungkin sudah mati saat dia hendak menerobos. Kedua kaisar bergegas menghampirinya dan Kaisar Ling Qiong tersenyum tipis. Terima kasih, Zhao Feng. Kaisar berjubah hitam memperlihatkan ekspresi minta maaf karena beberapa saat yang lalu dia baru saja akan menghentikan Zhao Feng. Aku sudah pasti akan membantu pelayanku ketika mereka sedang dalam bahaya, kata Zhao Feng sebelum melanjutkan mengamati monster tua Su. Keduanya pun terdiam, meskipun itu memang kenyataannya, mereka masih merasa tidak nyaman ketika seseorang memanggil tetua agungnya sebagai pelayannya. Pada saat ini,
Pusaran air ungu dan emas mulai turun lagi dan kekuatan suci yang murni mengalir ke tubuh monster Tuasu. Tubuh monster Tuasu berkilau dengan kekuatan suci yang berkedip-kedip seolah-olah dia adalah seorang dewa. Pemandangan di langit pun mulai memudar dan setelah beberapa saat monster Tuasu membuka matanya. Weng, boom, kekuatan luar biasa menyapu ke segala arah seperti badai. Aura ini berkuasa di atas segalanya dan bahkan menyebabkan dimensi ruang itu sendiri bergetar. Zhao Feng dan teman-temannya merasakan Yuan sejati, kekuatan garis keturunan, jiwa, dan kekuatan keinginan mereka tertekan semuanya dalam radius 1000 km menjadi sunyi senyap. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Setiap tindakan dan gerakan seorang penguasa suci mengandung kekuatan keinginan langit dan bumi dan pemahaman mereka tentang asal dari sesuatu. Kaisar Ling Qiong dan Kaisar berjubah hitam hampir terluka karena mereka sedang lengah. Monster Tuasu, suara Zhao Feng memecah kesunyian dan berjalan menghampirinya. Monster Tuasu baru saja menjadi penguasa suci dan dia jauh lebih lemah daripada Panglima Setan 9 Kegelapan. Sekarang level pelatihan Zhao Feng telah meningkat dan tubuh petir sucinya telah mencapai puncak level kelima. Ia memiliki kemampuan untuk melawan kekuatan luar biasa dari seorang penguasa suci. Monster Tuasu perlahan mulai menyembunyikan auranya. Wajahnya memerah dan terlihat tersenyum lebar. Zhao Feng, aku yang tua ini akan selalu mengingat bantuanmu. Dia telah terjebak di level kaisar selama ribuan tahun dan mimpinya adalah untuk menjadi seorang penguasa suci. Semua ini karena Zhao Feng. Selain itu, saat ini Zhao Feng telah menyelamatkan hidupnya. Meskipun dia fokus pada proses menerobos ke alam cahaya mistik, dia masih sadar akan perubahan yang terjadi di dunia luar. Ikutlah denganku. Zhao Feng sedikit lelah. Dia meletakkan satu tangannya pada monster Tuasu sebelum akhirnya menghilang bersamaan dengan kilatan perak dan gangguan di dimensi ruang. Zhao Feng dan monster Tuasu lalu muncul kembali di atas paviliun kabut laut. Ini pertama kalinya dia membawa seorang penguasa suci bersamanya untuk berteleportasi dan energi yang dikeluarkannya lebih dari 10 kali lipat dari yang sebelumnya. Mungkin ini karena karakteristik unik dari tubuh pesilat di level penguasa suci. Di dalam ruang diskusi, sekarang kau sudah menjadi penguasa suci, kau dapat mulai mengambil tindakan untuk aliran suci 10.000. Diskusikan spesifikasinya dengan Bi King Yue. Zhao Feng tampaknya menjadi semakin lelah saat dia berbicara. Dia kemudian memberitahu keduanya tentang rencananya untuk menguasai area di dekat lautan. Namun rencana spesifiknya masih harus dibahas. Mereka akan menunggu Kaisar tertinggi kegelapan malam kembali sebelum mulai memperluas kekuasaannya. Mulai sekarang, kau akan mendengarkan perintah Bi King Yue. Zhao Feng mengayunkan tangannya dan seorang pria kurus pun muncul. Mengerti, Tuan. Pria kurus tersebut lalu berdiri di belakang Bi King Yue. Hati Bi King Yue bergetar. Zhao Feng pergi selama 5 menit dan kembali dengan seorang budak di tingkatan kaisar yang tak tertandingi di bawah kendalinya. Dia pun hanya bisa merasakan kehangatan di hatinya. Dia seorang pembunuh bayaran yang disewa oleh Aula Roh Bumi. Monster Tuasu, mulai saat ini jangan lakukan apa-apa. Aku ingin kau tinggal di paviliun kabut laut sementara aku memasuki pengasingan latihan, perintah Zhao Feng. Mengerti, Tuan, ekspresi monster Tuasu sedikit berubah. Dia tahu bahwa jika tujuan Zhao Feng adalah untuk menguasai daerah di dekat lautan, maka Aula Roh Bumi tidak boleh tetap ada di sana. Setelah memberikan semua perintahnya, Zhao Feng merasa bahwa dia tidak bisa membuka mata kirinya lagi. Dia memasuki ruang rahasia dan mengaktifkan lapisan pembatas sebelum akhirnya tertidur. Meo meo, kucing kecil melompat keluar dari dunia dimensi ruang kabut dan duduk di bahu Zhao Feng sambil mendesah dan menggelengkan kepalanya. Ia seolah-olah mengatakan bahwa pemiliknya yang tidak dapat dipercaya ini akan tertidur lagi. Sejak Zhao Feng menukarkan kupu-kupu suci ulat sutra awan dari bangsawan Nanfeng, kucing kecil tidak pernah merasa bosan lagi seperti sebelumnya. Kupu-kupu suci ulat sutra awan juga menjadi bawahan kucing kecil dan mendengarkan semua perintahnya. Saat ini Zhao Feng sedang tertidur sehingga kucing kecil tidak bisa membawa bawahannya karena ia harus menjaga Zhao Feng. Kucing kecil juga bertanggung jawab atas sumber daya, harta karun dan lebah penyengat 5 racun di dalam dunia dimensi ruang kabut. Kucing kecil merasakan banyak tekanan di pundaknya. Ding, ding, kucing kecil melempar koin-koin perunggu tua ke udara dan membuat suara gemerincing saat mendarat kembali ke cakarnya. Kucing kecil tampaknya menjadi gila saat menatap koin-koinnya dan matanya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Meo meo, kucing kecil memanggil-manggil Zhao Feng, seolah-olah mengatakan bahwa dia harus membayarnya setelah bangun nanti. Kau adalah kaisar bayangan kekeringan, peringkat ke-32 di sudut sekat hitam.
Monster Tuasu terpana saat menatap pria kurus tersebut. Dia tidak menyangka Aula Roh Bumi akan menyewa seorang pembunuh yang kuat untuk menghentikannya menembus ke alam cahaya mistik. Selain itu, sebelumnya Kaisar Bayangan Kekeringan juga pernah bersembunyi di kegelapan saat terakhir kali dia mencoba menerobos. Namun dia tidak melakukan apa-apa setelah menyadari bahwa Monster Tuasu akan gagal. Saat memikirkan hal tersebut, Monster Tuasu hanya bisa merasa beruntung. Aula Roh Bumi, nanti aku akan membalas dendam kepadamu. Kebencian terpancar di mata Monster Tuasu. Tujuan Zhao Feng adalah untuk menguasai area pantai, jadi dia jelas tidak akan melepaskan Aula Roh Bumi. Saat ini karena Monster Tuasu telah menjadi penguasa suci, aliran suci 10.000 telah kembali ke masa kejayaannya sebagai aliran dengan kekuatan 3 bintang. Alirannya akan merekrut lebih banyak murid, tetapi juga akan memberikan ujian yang lebih sulit lagi. Berdasarkan perintah Zhao Feng, Monster Tuasu akan tinggal di paviliun kabut laut hampir sepanjang waktu dan membiasakan diri dengan kekuatan penguasa sucinya. Jadi dia memberikan pengelolaan aliran suci 10.000 kepada 2 kaisar lainnya. Semua orang bisa melihat perubahan pada aliran suci 10.000, tetapi hanya beberapa anggota para petinggi aliran yang tahu alasan sebenarnya. Justru karena mereka tahu soal itu sehingga mereka pun terpana. Dari perspektif para murid aliran suci 10.000, aliran suci 10.000 dan paviliun kabut laut telah melakukan kerjasama dan aliran suci 10.000 akan kembali ke hari-hari kejayaannya. Murid-murid muda pun merasakan darah mereka mendidih. Di tempat lain di dalam paviliun kabut laut, dengan seorang pembunuh bayaran yang melindunginya, Biking Yue melakukan segalanya dengan lebih tegas. Dia lebih berani saat mulai memperluas wilayah kekuasaan paviliun kabut laut. Kini mereka memiliki sumber daya pelatihan dari Zhao Feng dan tenaga manusia dari aliran suci 10.000. Hanya dalam waktu setengah tahun, kekuatan paviliun kabut laut hampir setara dengan kelompok dan aliran dengan kekuatan 3 bintang. Satu-satunya perbedaan adalah mereka tidak memiliki penguasa suci mereka sendiri. Setengah tahun telah berlalu dan Kaisar tertinggi kegelapan malam kembali dengan sekelompok pesilat elitnya dari sudut sekat hitam. Ada 2 kaisar dan 8 raja di dalam kelompok tersebut. Sisanya adalah para pesilat di level alam inti asal besar atau tahapan setengah langkah dari alam dewa kekosongan. Secara keseluruhan, ini adalah kelompok pesilat elit yang sangat kuat. Kaisar tertinggi kegelapan malam bertugas membentuk organisasi pembunuhan yang akan berbasis di dekat zona kepulauan bulan kabut. Kaisar Bayangan Kekeringan, kenapa kau ada di sini? Kaisar tertinggi kegelapan malam terkejut melihat seseorang yang dikenalnya ada di paviliun kabut laut. Mereka berdua adalah pembunuh bayaran di organisasi sudut sekat hitam dan perbedaan peringkat mereka tidak terlalu besar. Dulu mereka sering berkomunikasi dan kadang-kadang bertukar informasi. Kaisar Bayangan Kekeringan juga terkejut dan kemudian berkata, Tuan memberiku kesempatan untuk memulai kembali. Aku tidak menyangka kaulah yang menerima misi menghentikan terobosan bangsawan Nanfeng. Pantas saja kau tidak kembali setelah itu. Kau juga menjadi pelayan Tuan Zhao. Hehe, Tuan bisa mengetahui ambisiku. Kita berdua bergabung pasti akan bisa membentuk organisasi pembunuhan bawah tanah yang kekuatannya berada persis di bawah sudut sekat hitam. Kaisar tertinggi kegelapan malam sangat ambisius. Aku tidak peduli tentang itu. Aku hanya ingin membunuh orang. Kaisar Bayangan Kekeringan memperlihatkan ekspresi dingin dan kejam. Asteris. Di sebuah aula rahasia milik Aula Roh Bumi yang terletak di zona kepulauan lautan bumi. Aliran suci 10.000 dan paviliun kabut laut telah bekerja sama. Selanjutnya, anggota paviliun kabut laut yang bertanggung jawab untuk mendapatkan informasi juga menjadi sangat aktif. Mereka tidak memandang Aula Roh Bumi lagi. Sebagian besar suara ini berasal dari raja yang memiliki domain, tetapi ada juga beberapa raja dan kaisar di tingkat puncak. Di bagian paling atas adalah seorang tetua berjubah biru tua yang melayang di udara. Dia ditutupi oleh kekuatan cahaya suci mistik dan tidak berbicara. Lapor kepada Tetua Agung. Saat itu, Zhao Feng membunuh 2 kaisar dan 16 raja alam dewa kekosongan dari Aula Roh Bumi. Jika bukan karena bangsawan Nanfeng menghentikannya, aku mungkin tidak akan bisa kembali. Kaisar Zhang Xuandong menundukkan kepalanya karena malu. Aliran tempat Zhao Feng tinggal telah bekerja sama dengan aliran suci 10.000, yang baru saja menjadi aliran dengan kekuatan 3 bintang. Mereka pasti ingin bertarung melawan Aula Roh Bumi. Tetua Agung, tolong buat keputusan. Tetua yang melayang di bagian paling depan tiba-tiba membuka matanya. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi begitu dia keluar dari pengasingan latihannya. Sekelompok pesilat ahli di tahapan alam dewa kekosongan telah dibantai oleh seorang pesilat junior. Jika berita ini menyebar,
aula roh bumi akan kehilangan semua kewibawaannya. Selain itu, aliran suci 10.000 tidak meminta restu kepada aula roh bumi apakah mereka bisa bangkit atau tidak. Aura yang tak terlihat membuat seluruh ruang bergetar dan aula itu langsung menjadi sunyi senyap. Banyak raja yang memiliki domain merasakan darah mereka membeku dan menjadi tidak bisa bernapas. Aula roh bumi adalah penguasa di sekitar lautan. Penguasa suci pemecah langit berseru dengan dingin dan membuat hati semua pesilat ahli yang hadir pun bergetar. Para tetua dari aula roh bumi berencana untuk mengirim kekuatan yang kuat dari kaisar yang tak tertandingi dan banyak kaisar biasa untuk membunuh Zhao Feng. Namun mereka menerima berita bahwa monster Tuasu telah menerobos ke alam cahaya mistik dan secara pribadi menjaga paviliun kabut laut. Mereka akhirnya hanya bisa menyerah dan menunggu penguasa suci pemecah langit keluar dari pengasingan latihannya. Melihat betapa marahnya penguasa suci pemecah langit, mereka tahu bahwa Tetua Agung akan mengambil tindakan secara pribadi. Lapor kepada Tetua Agung, Zhao Feng telah mengasingkan diri di paviliun kabut laut selama setahun. Namun monster Tuasu yang sekarang menjadi penguasa suci, secara pribadi menjaganya, seorang kaisar di tingkat puncak di bawahnya memperingatkannya. Selanjutnya, Zhao Feng juga memiliki hubungan dekat dengan bangsawan Nanfeng yang juga telah menjadi penguasa suci. Bangsawan Nanfeng juga telah menjadi penguasa suci. Wajah penguasa suci pemecah langit langsung lemas. Dia tidak terlalu memperdulikan kekuatan monster Tuasu karena dia baru saja menerobos. Namun bangsawan Nanfeng adalah seorang anggota kekaisaran. Jika bangsawan Nanfeng ingin melindungi Zhao Feng, tidak ada lagi yang bisa dilakukannya. Namun, bagaimana mungkin aula roh bumi akan bisa memerintah wilayah di dekat lautan jika mereka melepaskan Zhao Feng yang telah membunuh 2 kaisar dan lebih dari 10 raja dari alam roh bumi itu begitu saja. Belum lagi Zhao Feng adalah salah satu penerima kekayaan terbesar dari dimensi ilusi ilahi dan telah memperoleh beberapa senjata dewa di bawah standar. Berani-beraninya Zhao Feng membunuh orang-orang dari aula roh bumiku. Aku sendiri yang akan mengambil tindakan terhadapnya. Penguasa suci pemecah langit berkata dengan nada tegas dan kemudian menghilang ke dalam kegelapan. Para tetua di dalam aula rahasia dipenuhi dengan kegembiraan. Beberapa dari mereka selamat dari pembantaian Zhao Feng. Aku harus membahas ini dengan bangsawan Nanfeng, tapi sebelum itu, penguasa suci pemecah langit berubah menjadi bola cahaya dan melesat melintasi lautan tanpa batas. 3 bulan kemudian, dia memasuki sebuah hutan yang berkabut. Sebelum penguasa suci pemecah langit turun, sebuah suara terdengar di dalam jiwanya, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau seharusnya menjaga aula roh bumi? Aku datang untuk mencarimu, hantu tua. Jadi tentu saja ada sesuatu yang bagus, penguasa suci pemecah langit tersenyum dan berkata sebelum memasuki kedalaman hutan berkabut tersebut. Hutan yang aneh tersebut hanya memiliki satu rumah kayu sederhana dan jelek di sebelah sungai. Namun tidak ada makhluk hidup lain dalam radius 10.000 km dari sini. Katakan apa yang kau inginkan. Langsung ke intinya saja, kata seorang tetua keriput di dalam rumah kayu. Aku belum melihatmu selama beberapa ratus tahun dan kau masih tetap sama. Penguasa suci pemecah langit memperlihatkan senyumannya. Dia tahu kepribadian si hantu tua jadi dia langsung ke intinya. Dia tidak memiliki banyak kepercayaan diri dalam bernegosiasi dengan bangsawan Nanfeng sendirian, terutama karena saat ini bangsawan Nanfeng telah menembus ke tahapan alam cahaya mistik. Jika hantu tua pergi bersamanya, dia percaya bahwa bangsawan Nanfeng tidak akan berniat menyinggung 2 penguasa suci dan kelompok di belakang mereka hanya karena satu pesilat junior saja. Selain itu, mereka bisa bersama-sama menyingkirkan aliran suci 10.000. Satu aliran dengan kekuatan 3 bintang sudah cukup untuk wilayah pesisir pantai. Hantu tua terlihat memiliki ekspresi aneh ketika melihat penguasa suci pemecah langit dengan mata mengerling, bernegosiasi dengan bangsawan Nanfeng, lalu bunuh penguasa suci baru dari aliran suci 10.000 dan satu pesilat junior di tahapan alam dewa kekosongan. Haha, tidak ada yang bisa lepas dari matamu, ujar penguasa suci pemecah langit sambil merentangkan tangannya. Kenapa kau harus menyerang seorang pesilat junior di tahapan alam dewa kekosongan? Junior itu pasti Zhao Feng, kan? Hantu tua mulai tertawa jahat. Beberapa berita tentang dimensi ilusi ilahi telah memasuki telinganya. Bagaimanapun juga, dimensi ilusi ilahi kali ini jauh berbeda dari masa lalu. Itu benar, kau dan aku akan pergi bernegosiasi dengan bangsawan Nanfeng dulu. Aku yakin dia akan memperhatikan kita. Lalu kita akan pergi dan membunuh monster Tuasu. Mata penguasa suci pemecah langit terlihat suram saat memberikan sarannya. Mata hantu tua berputar-putar ketika dia memperlihatkan ekspresi mematikan. Aku ingin setengah dari harta karun milik Zhao Feng.
Asteris 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 asteris. Di wilayah tengah zona benua, di dalam sebuah bangunan besar yang tertutupi aura warisan agung milik Kekaisaran Gan yang Agung. Di aula yang megah, Pangeran ke-13 terlihat sangat gembira. Ibu, apakah ini benar-benar nyata? Untuk apa aku berbohong padamu? Ayahmu sudah melakukan lamaran pertunangan dengan tetua agung keluarga Duanmu. Di depan Pangeran ke-13 berdiri seorang wanita cantik mengenakan mahkota emas. Dia mengenakan jubah emas dan perak dan terlihat aura cinta terpancar di seluruh wajahnya. Seorang pria parubaya di dekatnya berjalan mendekat. Chen, ini semua berkat ibumu. Dia berkali-kali memberitahu Kaisar Suci betapa kau menyukai Zhao Yufei. Terima kasih ibu. Hati Zhou Chen dipenuhi dengan sukacita. Dia bahkan tidak bisa memikirkan bagaimana Yufei yang dia sukai akan segera berada di pelukannya. Karena hal ini, banyak kelompok dan aliran lain kini bergabung dengan kita dan akan mendukungmu. Mata pria yang kuat itu mengerling dan Zhou Chen tahu apa yang dimaksud oleh pamannya. Aku tidak akan mengecewakan harapan ibu dan paman. Aku yakin 90% akan menjadi putra mahkota. Bahkan kakak pangeran kedua mungkin bukan tandinganku. Zhou Chen sangat percaya diri. Hahaha, sepertinya Chen berhasil merekrut beberapa pesilat pembantu yang kuat juga. Pria yang kuat itu mulai tertawa. Pangeran kedua adalah pangeran tertua dan salah satu pangeran favorit untuk menjadi putra mahkota. Dia sangat berbakat dan telah mempersiapkan diri selama hampir 100 tahun untuk pertempuran ini. Karena Zhou Chen berani mengatakan hal seperti itu berarti dia sangat percaya diri. Asteris 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 asteris. Pada saat yang sama, di dalam kamar pangeran lainnya, seorang pemuda berjubah emas berjalan mondar-mandir. Sial, seberapa sukanya ayah kepada Zhou Chen sehingga mengatur pernikahannya dengan keluarga Duanmu. Bukankah itu pada dasarnya memaksa keluarga Duanmu untuk mendukung Zhou Chen? Mata pemuda itu setajam kilat saat ia merasa kesal. Pangeran ke-7, tolong tenanglah. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Permaisuri Suci adalah ibu pangeran ke-13. Seorang pria berjubah putih dengan wajah sehalus batu giok putih berkata dengan lembut di depan pangeran ke-7. Tapi situasi ini memang membuat titik awal yang sedikit lebih tinggi bagi pangeran ke-13. Pertempuran untuk menjadi putra mahkota bukan hanya tentang siapa yang memiliki lebih banyak kelompok yang mendukung mereka. Kembali di zona kepulauan besar Tianfeng, satu sosok hitam dan satu sosok putih yang dikelilingi oleh kekuatan suci melesat melintasi lautan tanpa batas dan segera tiba di istana bangsawan. Penguasa suci pemecah langit dan hantu tua melayang di awan di atas istana bangsawan dan melepaskan gelombang aura mengerikan ke bawah. Pada saat ini, semua makhluk hidup dalam radius beberapa ribu kilometer dari istana bangsawan merasa tidak dapat bernapas dan membeku. Bangsawan Nanfeng tidak ada di sini. Penguasa suci pemecah langit menyapu tempat itu dengan inderanya dan memperlihatkan ekspresi terkejut. Penguasa suci, aku adalah pemimpin penjaga istana bangsawan. Apakah ada yang bisa aku bantu? Seorang jenderal berjubah emas yang merupakan raja di tingkat puncak perlahan-lahan terbang mendekat dan menyapa kedua penguasa suci tersebut. Pria ini sangat gelisah. Dia belum pernah melihat dua penguasa suci datang ke istana bangsawan sejak dia menjadi penjaga. Satu-satunya yang pernah dia lihat adalah penguasa suci setan Dao belum lama ini. Apa yang sedang terjadi? Para kaisar dan penguasa suci tiba-tiba datang dan pergi begitu saja. Kemana bangsawan Nanfeng pergi? Penguasa suci pemecah langit menatap ke bawah seolah-olah dia adalah dewa. Jenderal berjubah emas langsung merasakan tekanan yang turun padanya yang membuatnya tidak bisa bernapas dan hampir membuatnya pingsan. Bangsawan Nanfeng sedang pergi ke daerah bagian dalam dinasti penguasa beberapa hari yang lalu. Kedua penguasa suci saling berpandangan dengan terkejut, lalu menunjukkan senyuman mematikan. Bangsawan Nanfeng bahkan tidak ada di sini. Itu artinya mereka tidak memiliki tekanan. Bahkan jika Zhao Feng terbunuh, bangsawan Nanfeng tidak bisa melakukan apapun pada mereka bahkan jika dia mau. Pada saat yang sama, ekspresi sedih terlihat di mata penguasa suci pemecah langit. Jika bangsawan Nanfeng telah pergi beberapa saat sebelumnya, dia tidak perlu datang membawa hantu tua dan membagi setengah dari harta karun milik Zhao Feng. Jenderal berjubah emas langsung menarik nafas dalam-dalam ketika dua penguasa suci tersebut pergi. Dia lalu kembali ke istana bangsawan dan tidak bisa menenangkan dirinya. Ketika mereka terbang, hantu tua tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, aku ingat bahwa Paviliun Kabut Laut adalah salah satu kelompok bawahan Istana 9 Kegelapan. Sekarang Zhao Feng telah mengambil alih Paviliun Kabut Laut, mengapa tidak ada reaksi dari Istana 9 Kegelapan? Petik 2. Istana 9 Kegelapan dulunya merupakan kelompok dengan kekuatan 4 bintang.
Meskipun saat ini menjadi sedikit lebih lemah, kelompok ini masih merupakan kelompok dengan kekuatan di puncak 3 bintang dan pemimpin dari kelompok yang melatih ilmu setan Dao. Hantu tua bahkan tidak berani berpikir tentang Istana 9 Kegelapan bahkan jika dia punya beberapa nyali lagi. Penguasa suci pemecah langit baru saja keluar dari pengasingan latihan dan hanya tahu sejumlah informasi yang terbatas. Namun dia berpura-pura terlihat sangat percaya diri. Istana 9 Kegelapan terletak di wilayah bagian dalam benua dan tidak bisa berbuat banyak ke tempat ini karena lokasinya terlalu jauh. Lagi pula Istana 9 Kegelapan berfokus pada Nan Gongsheng yang memiliki kekuatan Dewa Iblis. Hantu tua hanya bisa terkejut saat nama Nan Gongsheng disebutkan. Benar-benar luar biasa Nan Gongsheng bisa mewarisi kekuatan seorang dewa, hantu tua mendesah dalam hatinya. Dia telah menerobos ke alam cahaya mistik 10.000 tahun yang lalu, tetapi ia hanya berada pada tahap awal alam cahaya mistik. Sedangkan seorang pesilat junior yang hanya seorang raja alam dewa kekosongan bisa mendapatkan kekuatan dewa. Itu adalah sebuah keberuntungan. Jika dia mampu memahami sedikit saja kekuatan ilahi tersebut, dia mungkin akan dapat segera menerobos ke tahap menengah alam cahaya mistik. Jadi memangnya kenapa jika dia mendapatkan kekuatan dewa, dia masih belum cukup kuat dan itu kelemahannya? Penguasa suci pemecah langit mencibir dengan dingin sekaligus merasa marah. Namun dia menjadi bersemangat ketika memikirkan tentang harta karun Zhao Feng. Sepertinya pemuda itu telah mendapatkan banyak material legendaris di istana misterius kuno dan 2 senjata dewa di bawah standar. Mata penguasa suci pemecah langit berputar-putar ketika dia berkata, "Hantu tua, nanti kau yang berurusan dengan monster tua sementara aku berurusan dengan Zhao Feng. Kita tidak boleh memberinya kesempatan untuk menggunakan kekuatan dunia dimensi ruang kabut." Baiklah, hantu tua tampaknya setuju di permukaannya, tetapi dia tahu apa yang sedang dipikirkan penguasa suci pemecah langit. Dimensi dunia ruang kabut adalah benda tipe pendukung dan tidak mengharuskan penggunanya memiliki level pelatihan yang sangat tinggi. Asalkan mereka bisa mendapatkannya, mereka bisa langsung menggunakannya. Jika Zhao Feng menggunakan dunia dimensi ruang kabut untuk melarikan diri, mereka tidak akan bisa mengejarnya. Namun anak panah pembunuh dewa berbeda. Raja yang sangat kecil tidak akan bisa sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Bahkan mereka yang berada pada tahap awal alam cahaya mistik hanya bisa menggunakan setengah dari kekuatan senjata dewa di bawah standar tersebut. Beberapa bulan kemudian, di zona Kepulauan Bulan Kabut, Paviliun Kabut Laut jauh lebih besar dari sebelumnya dan memiliki banyak anggota yang menjelajah di mana-mana. Biking Yue akan menghabiskan banyak waktu di ruang informasi untuk membaca berita. Semakin awal seseorang bisa mengetahui sebuah berita, semakin berharga berita tersebut. Ini adalah moto untuk semua agen informasi. Gelombang kekuatan tiba-tiba menutupi seluruh tanah suci, air melintang dan kekuatan ini cukup untuk mengubah langit dan bumi dan membuat semua orang bersujud. Anggota Paviliun Kabut Laut merasa tidak bisa bernapas dan mereka yang berada di bawah level raja langsung muntah darah. Monster tua segera menyerbu keluar dan terpana oleh bola cahaya putih dan hitam di kejauhan. 2 penguasa suci, salah satunya adalah penguasa suci pemecah langit dari aula roh bumi sementara aura penguasa suci lainnya sangat aneh. Auranya bahkan lebih kuat daripada penguasa suci pemecah langit. Ekspresi monster tua langsung terlihat getir. Dia tidak menyangka ini akan menjadi pertarungan pertamanya setelah menjadi penguasa suci. Biking Yue menarik napas dalam-dalam. 2 kaisar lainnya dari Paviliun Kabut Laut juga dengan cepat keluar. Hati mereka menjadi lemas ketika melihat sosok seperti matahari dan bulan di langit. Indera ilahi dari penguasa suci pemecah langit segera menemukan lokasi Zhao Feng, tetapi dia terhenti sejenak. Bukankah Zhao Feng sedang dalam pengasingan latihan? Kenapa dia hanya berbaring dan tidur di sana? Pada saat yang bersamaan hantu tua juga bisa merasakan Zhao Feng yang sedang tertidur. Aku bisa merasakan kekuatan yang kuat mulai terbangun di mata kirinya. Hantu tua terkekeh dengan dingin dan mengirimkan pesan. Penguasa suci pemecah langit tertawa jahat. Kalau begitu, jangan sampai dia bangun. Monster tua perlahan melayang ke udara dan memblokir tekanan untuk anggota lain Paviliun Kabut Laut. Penguasa suci pemecah langit, kau seorang penguasa suci namun kau ingin menyerang seorang pesilat junior. Mereka yang menyelesaikan tugas besar tidak perlu peduli dengan detailnya. Penguasa suci pemecah langit tidak berbicara tentang logika dengan monster tua Su. Dia hanya mengedarkan kekuatan cahaya suci mistik di dalam tubuhnya dan hendak menyerang. Hantu tua mengawasi dari atas. Dia bahkan tidak perlu melakukan apa-apa karena itu akan terlalu membosankan. Namun ekspresi hantu tua tiba-tiba berubah dan dia berbalik.
Wosh! Boom! Sebuah bola cahaya hijau melesat ke arah mereka seperti meteor yang jatuh. Ekspresi hantu tua dan penguasa suci pemecah langit langsung berubah saat mereka merasakan aura permusuhan dari dalam bola cahaya hijau tersebut. Di saat yang sama, semua anggota paviliun kabut laut tertegun. Kombinasi dari kehadiran tiga penguasa suci membuat mereka merasa seolah-olah langit akan runtuh. Pada saat ini, tiga penguasa suci telah muncul dan semua anggota menjadi putus asa. Bahkan kelompok dengan kekuatan tiga bintang yang biasa pun tidak akan mampu melawan tiga penguasa suci. Seorang pria berambut seputih salju dan mata yang jernih seperti bintang berjalan keluar dari bola cahaya hijau. Penampilannya terlihat sangat sempurna. Indera ilahinya menyapu ke arah tempat Zhao Feng sedang tidur. Monster tua Su dan Biking Yue saling berpandangan. Mereka merasa seolah-olah penguasa suci ini bukan musuh mereka, jadi mereka bisa merasakan sebuah harapan. Aku adalah penguasa suci pemecah langit dari Aula Roh Bumi. Bolehkah aku bertanya siapa kau? Tanya penguasa suci pemecah langit saat berdiri di sebelah hantu tua. Aura penguasa suci ini tidak biasa namun mereka tidak akan takut padanya bahkan jika pria tersebut ada di sini untuk membantu paviliun kabut laut. Lagi pula dari yang terlihat, dia adalah penguasa suci dengan kekuatan elemen kayu yang tidak berspesialisasi dalam pertempuran. Duanmu King dari keluarga Duanmu, kata pria berambut putih. Dia tidak takut pada dua aura penguasa suci di depannya. Salah satu dari 8 keluarga besar. Ekspresi penguasa suci pemecah langit dan hantu tua seperti dua balon yang mendadak kempes. 8 keluarga besar merupakan klan keluarga yang sangat tua dan sangat terkait dengan kekuatan penguasa dinasti. Meskipun keluarga Duanmu berada di peringkat terakhir, mereka tetap bukanlah sebuah kelompok yang bisa disinggung oleh kelompok super di puncak 3 bintang. Apalagi Aula Roh Bumi adalah kelompok 3 bintang dengan kekuatan yang rata-rata. Monster tua Su dan Biking Yue bahkan lebih terpana lagi. Mereka tidak menyangka penguasa suci ini berasal dari salah satu dari 8 keluarga besar. Mungkinkah majikan mereka memiliki beberapa koneksi dengan 8 keluarga besar? Bolehkah aku tahu mengapa penguasa suci Duanmu ada di sini? Tanya penguasa suci pemecah langit sambil tersenyum. Jika dia ada di sini untuk harta karun Zhao Feng, maka mereka masih bisa mendiskusikan beberapa hal-hal. Hantu tua memiliki ekspresi kesal, tetapi dia merasa tidak berdaya. Aku di sini untuk menemui muridku. Duanmu King menatap keduanya ketika rambut putihnya tertiup angin. Murid, penguasa suci pemecah langit terdiam sejenak. Sejak Duanmu King tiba, indera ilahinya telah memeriksa kondisi Zhao Feng. Tadinya penguasa suci pemecah langit berpikir bahwa dia ada di sini untuk merebut harta karun Zhao Feng juga. Namun dia ke sini untuk menemui muridnya. Murid, mulut penguasa suci pemecah langit berkedut dan dia terdiam. Mungkinkah Zhao Feng adalah murid penguasa suci dari keluarga Duanmu? Bagaimana mungkin Zhao Feng adalah murid dari seorang penguasa suci keluarga Duanmu? Mengapa tidak ada seorang pun dari Aula Roh Bumi yang memberitahukannya soal ini? Jika mereka menyerang Zhao Feng, mereka akan menyinggung keluarga Duanmu. Itu benar, muridku bernama Zhao Feng, Duanmu King berkata dengan percaya diri ketika dia datang ke sisi monster tua Su dan menatap penguasa suci pemecah langit dan hantu tua. Monster tua Su sangat gembira. Dia tidak menyangka majikannya memiliki hubungan langsung dengan keluarga Duanmu. Biking Yue menghela nafas lega dan semakin mengagumi majikannya. Mereka yang masih sadar bertindak seolah-olah telah terbangun dari mimpi dan dipenuhi dengan kegembiraan. Tetua agung itu dari keluarga Duanmu. Itu salah satu dari 8 keluarga besar di wilayah dinasti Gan yang agung. Seorang penguasa suci dari keluarga Duanmu ada di sini untuk menyelamatkan kita. Penguasa suci pemecah langit dan hantu tua memiliki ekspresi jelek dan tetap tidak bergerak. Jika mereka bertarung sekarang, mereka masih unggul. Namun mereka tidak bisa dan tidak berani melakukannya. Yah, kami baru saja lewat di sini. Kami tidak akan mengganggumu. Selamat tinggal, penguasa suci Duanmu. Kedua penguasa suci itu mendesah dalam-dalam dan pergi tanpa daya. Pada saat ini, satu sisi rambut Zhao Feng telah berubah menjadi berwarna emas yang samar dan gelombang emas menyebar di udara. Gelombang emas ini bukanlah Yuan sejati ataupun kekuatan keinginan jiwa. Gelombang tersebut melewati tubuh semua orang. Semua orang gemetaran dan merasa tidak nyaman. Begitu riak emas menyapu mereka, mereka merasa seolah-olah semua rahasianya telah terungkap. Kedua penguasa suci sejenak memandang ke arah tempat Zhao Feng tertidur dengan ekspresi kebingungan sebelum akhirnya segera beranjak pergi. Orang-orang dari paviliun kabut laut menghela nafas lega dan dipenuhi dengan sukacita. Duanmu King perlahan turun dan berbicara, setelah evolusi ini, mata dewa milik Zhao Feng akan menjadi lebih kuat. Oke para jenius,
Kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita harapkan. Wassalamualaikum.